Kingdom di belakang kita juga tidak henti-hentinya memberikan dukungan terhadap Hierarchy Hoshi. Di game yang kedua entah akan menjadi milik siapa. Apakah ini akan menjadi 2-0 atau 1 sama? Jadi langsung saja Bella Arena kembali sekali lagi. Mana suaranya? Wah, itu dia. Untuk game kita yang kedua. Melihat apa yang akan terjadi juga dengan gangguan yang udah mulai muncul bahkan. Kali ini dengan hadirnya Win dan Shogun yang sedikit tertangkap. Shogun? Ya, aman ya, Hilda Aman, XP aman, nih aman. yang benar-benar dibawakan. Tapi tetap aktif banget sih. Buset. Sakit ya. Enggak, di situ ada 3 orang. Kenanya ke itu. Kanan kiri nggak kena, yang kena di tengah nih Sun. Iya makanya. Paling belakang lagi. Aduh, menembus sampai ke bagian belakang. Dan sekarang bermain dengan banyaknya efek skill dari Beginner by Fatality yang membuat rotasi mereka akan sangat cepat. Oh iya, basic command emblem untuk dia. Dan juga ada Master Assassin nih ya, bersama dengan Quantum plus Thrill. Oke. Ini kontrakannya Hilda jadi banyak nih ya. Ya, kelihatan cepat langsung baku hantam ya dia. Ya. Iya, kontrakannya di mana-mana ini. Dan membuatnya Hildanya bisa sangat bebas lah pastinya. Bahkan ada damage tambahan dari Thrill yang bisa dimainkan juga. Bukan sembarang XP lane menghadapi Arlott. Emang secara efek sih kita ngelihat power dari Ras nanti bisa muncul juga. Tapi butuh waktu sampai masuk area team fight. Bahkan objektif pertama pun masih belum bisa terlihat dan rotasi dong. Bagian atas soalnya Shogun ya, yang dinantikan untuk melakukan rotasi juga. Tapi untuk Obsidia nih ketemu dengan Fighter. Jadi bakal sama-sama stalemate juga karena Obsidia butuh waktu untuk bisa mengumpulkan bone shards-nya atau Ya. pasif dari Obsidia. Ya sementara yang satu juga bawa Vengeance, Sob. Satu hal yang mungkin bisa dibilang ditakuti juga loh. Bener, Vengeance plus Blade Armor. Nah sekarang dengan turtle yang terbuka. Mari kita lihat apakah akan ada kontes Retribution antara kedua belah sisi jungler. Karena purple belum dipegang juga nih sama Nile. Ada 2 opsi untuk menuju ke arah langsung dengan Shogun masuk di bagian belakang. Yap, dan itu ada Fistwork tadi langsung dikeluarkan pinnya. Sementara Final Slash tadi terlihat Eman. Terlihat mulai maju lagi ke dalam area pertahanan sudah dibangun oleh pemain dari Arki. Tapi sekarang turtle-nya berhasil diamankan pula. Sedikit lagi tersisa, Shogun yang pun berhasil diamankan. Sementara pinnya tertinggal 2 player. Dari Beginner by Vitality down. Dan dapat ke area purple buff juga. Menjadi keuntungan besar untuk RQ dan ngebawa mereka langsung unggul sampai 1.500 gold. Dan di sini kayaknya dari Beginner by Fatality tadi belum siap untuk team fight ya. Ya, dan juga hal yang sama kita lihat terjadi ya. Ketika kalah di turtle yang pertama, ada yang harus dikorbankan. Salah satu buff. Purple buff diambil sekarang oleh Araki membuat mereka leading dengan cukup jauh juga. Tapi ternyata untuk audience prediction di game yang kedua cukup berbeda. Di mana Beginner by Fatality agak sedikit lebih unggul. Tapi tipis ya, beda 2-4% saja. Ngebuat kedua belah tim masih punya chance yang sama juga. Dukungan yang penuh dari Big Troopers dan juga para Kingdom. Dan sekarang kembali fokus ke arah laningnya masing-masing. Belum ada dominasi yang terlihat untuk salah satu lane. Terutama dengan hadirnya Obsidia di sini juga masih cukup sustain ya karena berhadapan dengan Cici. Ya, jadi dia masih bisa mainin jaraknya juga ya. Oke, itu dia. Hey, berhasil melempar dari Moreno. Membuat diri bola sempat hilang. Setup yang begitu baik dan dilakukan oleh RRQ. Berani menukar nyawa dari hidup. Tapi ini worth it karena menukarnya dengan 2 pemain sekaligus. Moreno dan juga Vin yang harus langsung tumbang, Om. Ya bisa dibilang nice flicker juga tadi ya. Meskipun membuang flicker tapi masih sempat untuk mendapatkan 1 pemain. Ya, dan sekarang dengan keunggulan yang udah sebanyak ini, RRQ rotasi kemana lagi nih yang akan mereka pusatkan? Karena ada satu tugas juga untuk ngebantu supaya Toy-nya bisa ngedapetin item decisions dengan leluasa, jangan sampai terpressure dengan hadirnya Cici di tangan Eman. Ya, bagian bawah lumayan udah mulai punya ya pasif untuk Toy itu sendiri. Tapi lihat Purple Buff kembali akan coba untuk diganggu. Araki berusaha untuk membangun sebuah perimeter di bagian depan. Yap, dan Shogun, Final Slash dikeluarkan pula. Di bagian belakang Parsha dengan Federal Strike langsung dikeluarkan pula. David lejap seketika Eman terjebak sendirian dikeroyok oleh 2 orang sekaligus. Walaupun Vengeance diaktifkan, bisakah dirinya bertahan? Tidak bisa. Eman pun menghilang. Ya, tetap menghilang pada akhirnya. 3 pemain tumbang. Dan Eman untuk pertama kalinya di shutdown juga perempuan RQ Hoshi yang akan langsung bisa nge-secure ke area turtle. Wow.
5 menit yang sangat mulus ya untuk RRQ Hoshi. Dan mereka juga langsung bisa ngedapetin platingan gold pertukaran lane dari Toy yang udah muncul di area atas juga akan menjadi bahaya buat Beginner by Vitality. Ya, karena attack speed ya, yang memang dipegang dengan Toy juga. First item Windtalker setelah Warrior Boots. Membuat dia bakal cukup stand Ya, ya. dan ejectornya begitu baik tadi dilemparkan. Ya. Tapi Moreno masih berhasil selamat. Bahkan spear-nya belum terlihat sejauh ini. Harus berhati-hati dengan rumputnya Ya. sekarang. Banyak ya soalnya rumputnya dan ini malah jadi kelemahan untuk Bigetron. Padahal kita kira dengan hadirnya Hilda bisa jadi keuntungan Yap. buat mereka. Mereka punya Hilda, mereka punya Novaria juga. Iya. Bisa melihat area rumputan. Tapi ternyata mereka lebih sempat Dilemparin lagi dong, siapa yang menjadi korbannya sesaat lagi tapi Shogun. Satu terakhirnya Shogun masih berhasil selamat, hanya saja sekarang coba lihat apa yang dilakukan oleh Sun Sudin. Masih berhasil menyamakan diri, pada langsung dikeluarkan, Rins yang berada di bagian paling terdepan. Cukup beresiko tapi berhasil. Bahkan dari Idok pun gagal untuk bisa di take down dengan nyawa yang sudah sangat terbatas. RRQ. Sejauh ini mereka hanya satu kali terpick off saja dan membuat space di bagian bottom lane kembali lagi terbuka dengan lebar. Kehilangan outer turret harus diterima oleh Beginner by Vitality. Yap, dan Obsidia akan jadi dengan cukup cepat juga nih ya. Pengumpulan dari pasif Obsidia yang tidak terganggu sama sekali. Wah, diganggu lagi bahkan purple buff-nya. Gila. Nah ini yang dinamakan snowball yang belum ada celah sama sekali dari RRQ sekarang. Masalah udah makin jauh Om. Mendekati ke arah 6.000 untuk 6 menit, berarti sekitar semenitnya ada 1.000 setidaknya. Gold yang lebih unggul di tangan RRQ. Yap. Wow. Itu ya, pressure dari seorang Nile. Yang tentunya nggak bakal dilanjutkan. Wow. Final Sabar, slash. Om. Yap. Sabar. Final slash-nya belum ada follow up. Final slash tanpa follow up. Karena Iya. sendirian tadi buat Eman. Emang gak sehat buat jantung kita ini, di match-match kayak gini ya Om. Tapi ketika Obsidia akan hadir dengan Iya. pasif yang sudah lumayan banget kelihatannya. Ini akan sangat-sangat berbahaya sekali. Karena menang item juga menang atribut. Iya, range jauh, akan sulit buat mendekat, tapi Nanael Yep. udah mulai Apa yang ngebuka. terjadi? Nail mencoba untuk bisa menghantarkan damage-nya tapi Rins masih berhasil selamat. Pedro Astrid dikeluarkan dan Nail lenyap seketika. Membuat RRQ kembali mendapatkan turtle yang ketiga. Harus mulai menurunkan tempo sepertinya karena Shogun kembali lagi terjebak. Yap, Shogun masih berhasil masuk dalam area pertahanan yang mereka miliki. Sementara sekarang ada satu fist break. Fist break yang begitu baik tapi di bagian belakang Rez yang mendadak. Mencoba untuk bisa membalikkan karena satu terakhir dan Rez mengkilat dalam area tersebut. Vengeance kali ini terlihat di dalam tubuh dari Eman. Dan fokus utama untuk melakukan clearing terlebih dahulu karena turret lah yang akan mereka jaga. Satu tukar satu tapi lagi-lagi turtle ini ada di tangan dari RRQ dan kita ngelihat flicker yang juga harus ke-trigger dari seorang Moreno. Ya, Oh, Prince? Ya, Prince bisa dia kabur? Ya, harusnya masih bisa. Si aman ya? Masih terbagi juga dan di area topnya ini masih dijaga dengan dua pemainnya. Ada Toy dan juga Idok di area top. Oh, nah, Ya, berat. Solo kill. Wow. Tapi what? Susudin malah tertangkap basah juga. Pembalasan dendam ya yang bisa dilakukan dan Idok. Ya, dan itu di injektor tadi berhasil mendapatkan karena satu play langsung yang dikeroyok ke masa. Apa yang akan terjadi? Membuat Finn yang pun langsung lejap seketika. Pedro Strike dikeluarkan. Eman masih bisa berhasil menggocek apapun yang dikeluarkan oleh Rins. Benar-benar memancing ya di bagian depan untuk seorang Emannya. Tapi hati-hati loh, ini 4 pemain yang ada di sekitar area purple buff. Jadi mau nggak mau, Beginner by Vitality sekarang harus mulai bersabar lagi, mencari momen lagi. Dan jangan sampai yang ditukar ini adalah sosok junglernya. Karena berkali-kali kita ngelihat mereka dapat poin eliminasi, tapi Nile-nya yang harus tutup. Yap. Karena mereka nggak punya late game insurance juga kan untuk Bigetron by Vitality. Di mana mereka mengincar mid game. Mereka membawakan Cici, which is ya mereka akan harus menggantungkan nanti untuk full damage yang ada di tangan dari Nile atau bahkan dengan Moreno juga. Dan ini lebih memudahkan untuk adanya constant damage yang akan diberikan dari Toy nanti. Karena Toy segera menuju ke Berserker Fury untuk item ketiga dia. Ya, masuk ke area Lord. Jadi penentu juga kontes kayaknya agak berat sih sebenarnya kalau kita ngomongin dari perbedaan gold yang terjadi. Yep. Tapi kalau ngeliat posisi dari Beginner by Vitality, mereka kayaknya masih mau coba deh. Yap, itu dia Nile. Waduh, Masih berhasil selamat. Idok Sementara juga. sekarang malah Idok yang terjebak sendirian. Bisa ke Idoknya bertahan. Idoknya lenyap seketika. Sementara sekarang Eman menjadi orang terdepan. Bahkan ada satu buah nyanyian tadi langsung dikeluarkan pula oleh Sun Sujin yang membuat Eman yang pun langsung menghilang Nile. Dengan kuat Shadow. Tetap menjadi incaran dari Toy. what a smart play aku bisa bilang sebenarnya dari seorang Nile.
Tapi di sini kondisinya mereka udah tertinggal jauh dari segi damage, dari segi defensif, sehingga apa yang mereka coba tadi gak bisa berhasil. Ya, apa yang kelihatan bisa jadi jelek ya. Iya. Tapi Toy sudah punya damage yang cukup. Sujin bahkan tadi berani untuk selalu bisa memberikan aksi-aksi dive in ke tengah-tengah pemain dari Bigetron juga. Padahal tadi bagus banget tuh. Mereka coba untuk ngejepit dari dua arah yang berbeda, mancing idoknya untuk bisa masuk. Tapi ya sekali lagi mereka masih butuh waktu untuk menyamakan dulu posisi ekonomi mereka supaya damage yang mereka kasih juga cukup. Flash tadi langsung terlihat fist break dikeluarkan semuanya, hanya saja masih ada satu player tadi langsung tertinggal di bagian belakang, shadow kill belum begitu berasa, sementara Sun Sujin bersiap untuk bisa melakukan sebuah counter tunggal dan juga menghilangkan ke arah beberapa player hampir tadi. Konser yang sangat dinikmati oleh pemain dari Bigetron by Fatality karena untungnya hanya menukarkan dengan satu pemain saja. Rest juga berhasil mereka pegang dan sekarang real time victory rate sudah bergeser ke arah RQ dengan 70%. Umpet masih ada dan berjalan dari area top lane membuat RQ bisa secure langsung inner turret bawah. Iya, ini cepat sekali ya. Untuk pengambilan Tarat demi Tarat juga dari lordnya yang akan dibiarkan berjalan karena memang tidak ada pemain-pemain dari RRQ yang stay di area sana juga. Jadi mereka hanya akan menggunakan Lord yang pertama nih untuk menghabiskan Holy Defense yang dimiliki oleh Bigetron by Fatality. Dan semakin dekat lagi nih posisi dari RRQ. Feather Strike jelas akan jadi tantangan terbesar sih. Karena untuk mencoba ngedapetin base turret akan dipermudah. Zone outnya lebih gampang. Dan mereka juga punya res yang akhirnya bisa mengacak-acak setup defensif dari Bigetron by Fatality. Makanya gak heran ketika melihat dari Bigetron, mereka justru pengen coba untuk mulai duluan. Mereka yang initiate duluan dan mancing. Dan harus hati-hati dengan keberadaan dari Idok. Win of Nature bagi Toy. Tapi sudah lengkap sekarang ya untuk item dari Toy juga. Untuk tim Fanya pasti akan dipaksakan oleh RRQ Hoshi. Mereka unggul terlalu jauh. Ikan. Dan ejectornya berhasil tadi melemparkan ke satu player. Coba lihat Shogunnya. Benar-benar maju tapi di bagian belakang Rince menjadi korban. Sebuah pergerakan begitu baik, sementara sekarang Finnya masih berjauh untuk bisa menyamakan diri, masih dikeroyok oleh dua orang sekaligus, tapi Fin kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Emannya pun masih bisa selamat. Wow, masih bisa selamat dan Fin nge-buying time terlebih dahulu untuk beberapa saat. Tapi lagi-lagi Bigetron selalu ngebawain satu hal yang berbeda. Ketika mereka coba satu dan gagal, mereka bawa dua pemain ke belakang untuk dapetin Rince dan itu sukses. Dan terlalu bebas ya sekarang ya. Tinggal menunggu untuk pengambilan dari Lord. Apakah akan coba untuk di-contest nanti yang datang dari Bigetron atau mereka harus merelakan Lord ini. Karena secara untuk opening vision masih ada Astral Echo. Ya, bahkan masih FX low juga ya Om. Jadi setidaknya bisa sedikit menekan pergerakan inisiasi dari RRQ juga. Tapi ya baik lagi kalau ngomongin kontes, mau sepintar apapun play yang dibawakan oleh Bigetron, kalau damage-nya bedanya terlalu jauh, ini tetap berat sih. Betul. Kayak mereka butuh sesuatu atau mungkin pick of play ya. Iya. Untuk Bigetron dulu sebelum mereka bisa menginitiate secara keseluruhan nih pemain-pemain dari RRQ. Menang kuantitas sih, itu yang diharapkan ya dari Bigetron supaya damage-nya bisa imbang. Karena 8.000 perbedaan goldnya. Dan sebenarnya damage udah sakit tuh lihat, menuju ke arah Idok. Tapi itu butuh akurasi yang tepat dan range yang jauh juga untuk menghasilkan damage dari Moreno. Sementara RRQ, mereka udah mulai start ke area Lordnya. Bahkan dengan posisi untuk Rince yang belum terpantau sejauh ini. Akan ada Feather Strike yang bisa langsung mengusir para pemain dari Bigetron by Vitality. Diambil sekarang botnya. Hanya akan sebagai pancingan dulu nih. Karena tidak terlalu aman juga nih kalau RRQ Hoshi mencoba untuk mendapatkan Lord ini. Kecuali Moreno show di bagian top. Yang belum dilakukan sampai sekarang. Oh, kecil? Ya, siapa yang didapatkan? Shogun sendirian pada slash tadi connect. Malah Neyman berhasil langsung diambil pula sebentar dengan satu lagi. Curtain call-nya. Sementara Rizya pun masih berusaha bisa menyelamatkan diri ke tempat yang jauh lebih aman. Resnya berhasil dihilangkan 2 untuk 1 sejauh ini. Wah, tapi Idok juga cukup sekarat sih. Jadi secara kuantitas mungkin bisa disamaratakan. Dan dari Bigetron by Fatality mulai mendekat ke area Lordnya. Idok masih belum mau membuka posisinya dengan Immortal di tangan. Ya, Idok. Akankah kehilangan Immortal dan dia? Idok kehilangan Immortal. Tapi ada serangan baik langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang Vengeance pula langsung diaktifkan. Begitu baik hancur semuanya. Mengakibatkan hanya ada Toy sendirian. Bisakah Toy bertahan? Masih ada Finn. Dikeluarkan bisa pisan. Mania. Wipeout! Si Moreno. Berhasil di-secure 1 Goblok RRQ geus menang. Hayu we kurang gitu poin. Dan follow up cepat dari Moreno. Toy bahkan harus hilang juga. Dan Geus sekarang menang ieu. Bigetron
langsung menutup gap gold mereka. Yap, sebuah curtain call yang manis di follow up dengan adanya fist break yang dilakukan tadi dari Finn menumbangkan 3 pemain dari RRQ secara langsung. Wah kacau sih, ini seru banget. Tapi dari RRQ, aku rasa mereka juga sebenarnya masih sangat powerful sih. Hanya saja tadi miss momentum yang gak mereka sadari, hadirnya Finn bisa mengubah semuanya. Nah, kita bisa lihat di sini curtain call, ada fist Wah, break itu kena bagus juga. banget loh. Semua kena bertiga, mereka bergerombol. Ya, langsung triple kill ya. Yap. Tentu seorang Moreno. Dan sayangnya ya ini dia, Toy memang dia punya wind of nature tapi masih bisa di-kiting juga tadi. Ada waktu yang cukup untuk membuat Eman berada di posisi yang tepat. Nah masalahnya Eman nih dengan Vegas suka bikin miskalkulasi. Yang kita kira bisa di take down tapi ternyata kita yang harus tumbang. Dan untuk Lordnya ternyata masih bisa di-clear juga. Bedago sebenarnya masih dijaga di angka 4000. Yang jadi masalah adalah memasuki ke area late game, Bedago mungkin udah gak berpengaruh lagi dan ngebuat RQ dalam satu kesulitan kalau kayak gini. Iya, jangan lupa nih masih ada Nile. Ini Hayabusa loh. Yang bisa tiba-tiba langsung melompat ke belakang juga. Misalnya mengincar antara Rins ataupun Toy nanti. Eman, Malphite Roar. Ya, secara damage sudah cukup buat Eman ya. Bahkan punya Vengeance juga. Ya. Dan Lucian Lantern tengah dari seorang Moreno juga sih. Iya. Aku kira dia mau build ke Blade Armor ya buat Eman. Tapi gak ada Blade Armor buat Eman. Yang akan mengandalkan Vengeance Shine untuk berjumpa dengan Toy. Iya, meskipun Blade Armor juga menarik ya. Buat Obsidiannya agak pusing sendiri nanti. Benar ada di Hilda tuh ya Blade Armor ya. Iya, iya. Iya. Tetap ada penjagaan dan ya counter damage yang bisa dikasih. Dan sekarang posisinya adalah dari kedua belah tim sama-sama harus menjaga Lord selanjutnya. Bukan untuk ngedapetin Lord, tapi untuk dapetin eliminasi sih aku rasa. Dan juga untuk ngedapetin turret. Karena di sini bagian bottom lane masih sangat rapi untuk RQ maupun di area atas. Mereka masih stay loh dengan 3 turret. Yap, Wishing Lantern. Ini sudah selesai juga untuk Sujin full damage. Sudah berhasil diselesaikan dengan dia. Jadi next Lord ini akan sedikit menjadi faktor penentu untuk bisa mendapatkan minimalnya best turret dari masing-masing tim. Divine Blaze di tangan seorang Rin. Oke. Penetrasi juga lebih maksimal. Shogun mungkin udah gak bisa seaman dari tadi. Setebal apapun kalau misalnya udah kena penetrasi ya berasa juga ya pada akhirnya. Tapi setidaknya Bigetron udah bisa keluar lah Om. Tadi kan kalau kita ngeliat di momen-momen sebelumnya cuma bisa bertahan di base turret aja dikit-dikit. Tapi sekarang udah bisa bermain di sekitar area orange buff dan juga purple buff. Oke, let's go. Sudah mulai ada tarik-tarikan juga ya. Untuk di Lord, diintip dengan Shogun. Ada Airborne. Langsung Kak hidup show. ke Reveal ya. Ya, dan dengan Lord yang bakal dipercepat sih sepertinya oleh RQ. Suzuki mencoba untuk maju. Yap. Coba ada flanking yang dilakukan. Sipin, Dari itu belakang. Sipin. Sementara sekarang Finn akan pergi ke arah Bada. Fist break, fist break, dan Rin berhasil didapatkan. Flanking yang begitu baik tapi tempatnya berbeda, malah Nile yang menjadi korban dan strategi gagal dari Bigetron by Vitality. Ya, tumbangnya Nile menarik para pemain dari Bigetron tapi tidak dengan Susujin. Yap, itu dia ada konser tunggal kembali langsung dikeluarkan pula tapi Suzuki malah tertinggal sendiri di bagian belakang. Akan seperti apa lagi sana yang mereka lakukan karena untuk sekarang masih ada Res. Kalau dia berhasil diamankan oleh Toy, tapi barusan ada Res yang berhasil dihancurkan dan mereka mencoba untuk bisa menggagalkan kepulangan yang dimiliki oleh pemain-pemain dari RRQ. Suzuki. Dan Toy dapat dan dikeroyok, Toy dapat dan berani difokuskan sedikit lebih tersisa. Toy masih bisa selamatkan sedikit lebih tersisa. Anjing. Dan Toy masih berhasil menyelamatkan diri. Masih bisa selamat dan bahkan menukarkan pemain Finn yang harus tumbang pada akhirnya dengan sebuah Flicker Lord ada di tangan dari RRQ Risa. Yap, itu dia ada konser tunggal kembali dihancurkan atau langsung dikeluarkan dan Sun Jujin hampir saja. Oke, sama-sama nyaris memang ya, tapi Lordnya masih available. Ada di area top dari lane milik Bigetron. Mereka bisa defense Lord ini, mereka bisa cepat untuk clear sebelum pemain-pemain dari RRQ berkumpul di area dari Lord. Dan ini akan menjadi sebuah Lord yang seharusnya menjadi Lord yang sia-sia untuk RRQ dapatkan. Ya, ini harus segera di-clear dengan cepat juga, nggak boleh terlalu lama karena mereka harus segera melakukan setup dan manajemen wave minion yang harus segera diatur ulang oleh para pemain dari Bigetron by Vitality. Sementara untuk RRQ masih bisa mempertahankan turret demi turret mereka loh. Inner turret bawah dan atas bahkan masih available di menit 19. Yap. Yang biasanya kalau dapetin Lordnya minimal pecah lah ya best turretnya. Ternyata masih bisa karena ada tim fight susulan juga yang terjadi tadi. Nggak berhenti ya Om. Ya, dan kita harus menunggu untuk evolve Lord yang akan menentukan segalanya sekarang. Karena tim fight ini harus benar-benar bersih dari masing-masing pihak. Iya, dari kedua sisi sih. Dan Prince tadi ya, jadi target, jadi bulan-bulanan di belakang.
posisinya udah gak aman sama sekali. Karena di sini yang jadi masalah adalah Finn sih. Dia selalu masuk dari bagian belakang. Jadi meskipun 8 kali tumbang, kita bisa bilang semua ke takedown-nya dia ini punya efek yang lumayan besar juga. Bener. Ya, tumbang 8 pun kalau make momen kayak dapetin 3 tadi kan ya. Ya gak apa-apa ya. Ya sebuah momentum juga untuk bikin turn by Fatality. Wah, Oh masuk. Ya benar masuk. Tapi masih belum cukup damage-nya. Pressure tambahan aja ya. Dengan Shadow Kill dan sebenarnya secara damage sakit loh itu. Iya. Setengah bar HP untuk ke arah frontliner loh. Masuk ke idom sih masalahnya. Coba kalau masuknya ke yang peace gitu. Iya. Bushnya sedang dicek juga dengan Astral Sphere. Untuk Moreno ya. Tapi harusnya Evolve Lord dan dari game time yang akan sedikit lebih pelan karena dari masing-masing tim agak sedikit menurunkan tempo permainan dulu. Karena kita tahu mereka butuh Evolve Lord ini untuk bisa mendapatkan kemenangan juga. Ya, dan secara itemization ini udah mulai dirubah-rubah pastinya. Ya dan Finn sendirian di bagian bawah loh. Finn yang masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri tapi satu blinker dilemparkan lagi dengan injektor dan membuat Finn pun lejap seketika di dalam area tersebut. Shogun yang mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Ridge dengan satu tadi pergerakan malah membuat Shogunnya pun langsung balik ke arah blinker dan langsung dikeluarkan pula. Tapi pada berbeda, Hayabusa sendirian melakukan pekerjaannya dan semua arah rekan-rekan yang dimiliki oleh pemain dan Big telah mencoba untuk bisa menggagalkan kepulangan yang dimiliki oleh pemain dari RRQ. Coba lihat, ada 1v1 situation di tempat yang berbeda, tapi sejauh ini apa yang dilakukan oleh Idok masih bisa bertahan dan Idok lejap, masih ada Federite Strike, masih ada Rinse. Memegang 3 pemain dari seorang Eman Wintercraft kembali lagi dimainkan. Oke dan Moreno gagal kali ini untuk mempertahankan diri. Oh, ini bahaya sih. RRQ mereka masih dengan 4 pemain mereka, sementara Nile menjadi satu-satunya pemain yang tersisa dan Toy akan langsung masuk ke area base. Ini Ya harus Finn menunggu Finn. masih ada 6 detik lagi sebelum dia bisa respawn. 4 detik, wave minion, selesailah sudah. Gini, Dan gini, Bos. game 1-1.